Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermajlis lagi di dalamnya Ma'alek Sasono Ilmu. Tentu niatnya agar menambah ilmu. Dan ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang dipelajari dalam rangka momen-momen yang berdekatan, biar tidak gampang lali ya. Nanti disampaikan, terus diskusi, terus dipraktekkan. Nah, makanya yang paling dekat itu apa? Kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula bahas kurban nggih, sehingga nanti jenengan bisa sharing. Nah, kira-kira permasalahannya seperti apa? Karena nanti setiap masjid itu permasalahannya beda-beda. Ada masjid niku yang berpendapat untuk dimasak, ada yang berpendapat untuk dimasak ning izin sik karo sing duwe kewan, ada yang kemudian untuk dimasak ning duwe dhewe-dhewe ning omah, ada yang kemudian macam-macam pokoknya. Ada yang kemudian kulit, kepala, kaki ya, dikelumpuke didol, dipek panitia, duite ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu tujuannya adalah lirafil khilaf, untuk mencabut perbedaan pendapat sehingga panjenengan bisa beribadah yang sifatnya jama'i bareng-bareng itu kanthi guyub rukun. Tidak kemudian madu, tidak kemudian eker-ekeran. Tapi di semua masjid itu walaupun masalahnya beda-beda, ada satu masalah yang sama di semua masjid terjadi, yaitu kedatangan para pihak. Biasanya ibu-ibu nih sosok nggih, bapak-bapak nggih gitu, mangkaten masjid ajeng bedeti kurban, nggawane ora mung lading tapi kalih nggawa kresek. Ada, itu hampir semua masjid niku. Ya, nggih kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 awal Dzulhijjah yang insyaallah akan hadir di tanggal 28 Mei kalau tidak salah. Nah, maka disebutkan tentang 10 Dzulhijjah itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal shalih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-asr." Tidak ada hari yang kalau beramal solih itu ganjarannya, pahalanya, kebaikannya lebih baik daripada 10 hari ini. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad nggih boten ya Rasul. Qala, kata Nabi, walal jihad, jihad yo enggak, illa kejaba. Rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, ada orang yang keluar dengan harta dan jiwanya, di bawah semua hartanya, tidak ditinggalkan apapun. Falam yarji' min dzalika bi syai', dia tidak kembali ke keluarganya kecuali tinggal nama, hartanya habis. Ini menunjukkan ini amal besar sekali, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, ini dikonfirmasi oleh ayat pada Quran surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyr wa syaf'i wal watr. Ini kalau kita baca terjemahannya tok, niku kita akan menduga bukan 10 Dzulhijjah, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Nanti kita akan menduga niku napa malam 10 terakhir bulan Ramadan, karena bahasanya malam yang 10 dan demi yang genap dan ganjil. Nah, ternyata insya Allah tafsir yang mendekati benar itu adalah justru yang menafsirkan sebagai hari 10 Dzulhijjah yang pertama, karena Nabi SAW bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, innal asra asrul adha, yang 10 dimaksud pada ayat itu adalah 10 awal Dzulhijjah, wal witru, dan yang dimaksud yang ganjil yaumu arafah, hari arafah karena tanggal 9, wa syaf'a yaumun nahar, dan yang namanya genep itu adalah hari kurban tanggal 10. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti muncul pertanyaan kepada ulama, jane utama mana wahai ulama Syekh antara 10 awal Dzulhijjah dan 10 akhir Ramadan? Nanti ada ulama yang berpendapat utama Dzulhijjah, ada ulama yang berpendapat ulama 10 terakhir Ramadan. Tapi keluar remen kali ulama yang mengkompromikan. Sehingga komprominya apa? 10 awal Dzulhijjah itu utama di siang hari, 10 akhir Ramadan utama di malam hari. Kenapa? Karena yang 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Sehingga kalau bahasanya Lailatul Qadar nggih mulaine lail niku wau malam, berarti mulaine maghrib sampai hatta matlail fajar sampai subuh. Adapun 10 awal Dzulhijjah niku utamanya di siang hari. Kenapa?
karena ada hari Arafah. Hari Arafah niku tanggal 9, dimulainya keutamaannya itu sejak tergelincirnya matahari sampai sampai waktu maghrib kan ngoten, diminta untuk berdoa terus-terusan gak berhenti. Pramila jenengan umpami wonten sederek ingkang badhe mriku ngilen minggah kaji, niku jenengan saged nitip buku donga. Nggo Mas, Bu, wacanen. Mungkin nek piyayene maca niku wah mengalir niku doa-doa itu buat jenengan juga mekaten nggih. Jadi ampun dititipi oleh-oleh. Titip oleh-oleh engko nek mulih. Niku pun dianggarke jelas. Digoleke ten Sar Kliwon nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban itu mirip dengan ibadah puasa. Allah berfirman tentang puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan buat kamu, dulu juga pernah umat yang lalu. Kurban dia mengatakan, jadi jangan merasa berkesendirian. Allah menyebutkan tentang kurban pada Quran surat Al-Maidah ayat 27, utlu alaihim naba'ai nabna Adam bilhaq. Ceritakan kisah dua putra Adam yang sebenarnya wahai Muhammad, idh qarraba, ketika mereka mengkurbankan kurban mereka, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima satunya ndak, yang diterima adalah kurban kambing yang gemuk, yang enggak diterima buah yang busuk. Dan kemudian ganti masa, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya juga diperintahkan. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107, qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza taro. Lecah bagus dek bengi Pak ngimpi-ngimpine mbleh kowe, kira-kira piye pendapatmu? Bapak yang solih melahirkan anak yang solih ketika dikasih tahu tentang amal yang baik, anak yang solih pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar. Bapa sumangga nek memang niku perintah Gusti Allah kula nderek. Satajiduni insyaallah minasyakirin, insyaallah kula bakal dados lare ingkang minasabirin yang sabar. Ini menjadi dalil ketika menginginkan anak cucu keturunan kita solih, maka kita harus mensolihkan diri kita. Ampun pakai rumus sebagian orang, kowe solato pae rasah rapopo. Nah niku klentu nggih. Karena buah itu enggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pramila nek jenengan ten ngisore wit pelem ngarep-arep sok napa nangka, niku nggih ra teko-teko kejaba enten wong gondol nangka. Dugi mriku. Artinya kalau jenengan di bawah pohon mangga ya dapatnya mangga, jatuh pluk. Nah, mboten mungkin nangka ngene. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wa talla lil jabin wa tallahu lil jabin, ketika dua orang bapak dan anak ini sudah semeleh, serah, pasrah, manut, dan anaknya pelipisnya sudah ditaruh di tempat sembelihan ajeng disembelih. Wanadahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Inna hadzal lahwal balaul mubin, ini adalah ujian buat kalian. Maka cirinya orang beriman tadi membenarkan, kemudian disitulah kita baru lulus ujian. Dan kemudian kita lakukan wa fadainahu bidzibhin adzim, maka akan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Sehingga ketika kita kemudian mengimani ini sebagai syariat lalu kita amalkan, pasti diganti, dan gantinya pasti gede ya. Cuman kadang kesalahan kita niku nek ngomongke ganti selalu bayangane napa? Duit ya. Padahal gantinya mungkin mboten duit. Mungkin kita punya putrane manut, mungkin kita punya keluarga sehat semua, mungkin putra yang kuliah gendang rampung, bareng rampung, gendang lulus, bareng lulus, untuk kerja, bareng kerja, untuk pasangan, bareng pasangan nikah, bareng nikah, gadah putra meleh gitu kan, wah semuanya lancar, tidak ada hambatan, tidak ada apa. Nah disitulah kita kemudian harus berpikir itu mungkin nikmat Allah yang dititipkan buat kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad niku sholat ngantos sukunipun bengkak-bengkak. Ibunda Aisyah bertanya, napa kedah mekaten to Rasulullah jenengan pun dijamin lebet suragi. Nabi mengatakan, afala akun abdan syakura, aku ra entuk dadi wong syukur. Pramila nggih, ketika jenengan mengamati kehidupan Nabi SAW, tidak ada beliau kemudian bergelimang harta. Sehingga nikmat tidak selalu bentuknya adalah uang. Artinya ketika jenengan berkurban, lalu kemudian jenengan sehat, keluarga sehat, yang napa putra-putra jenengan omah-omah nih boten aneh-aneh, paman terkendali semua, wah itu nikmat yang besar.
Sampai ketika itu tidak bisa jenengan temukan, maka Nabi memberikan clue. Kenikmatan besar itu adalah ketika idza asbahta sihan, panjenengan bangun dalam kondisi sehat di pagi hari. Kemudian wa indahu futu yaumih, dan pada hari jenengan bangun itu jenengan melihat sentong enten sing dimaem, jenengan delok pawon enten ndok gemletak, enten minyak, enten macam-macam, maka itulah orang yang mendapat nikmat yang besar. Di dalam Islam itu nikmat itu simpel kok, enggak kemudian harus gimana-gimana ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Nabi Adam pernah diperintahkan untuk kurban melalui putranya, kemudian Nabi Ibrahim dan putranya juga, maka Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam Quran surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Sehingga orang yang salat kedah kurban, orang yang kurban nggih kedah salat. Pramila, nanti ada orang yang bertanya kepada ulama, ya Syekh, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ulama menjawab, hukum orang puasa yang enggak sholat, puasanya sah tapi enggak dapat pahala. Pramila, Nabi kemudian merangkai kalimat sholat dan puasa ini dalam sabdanya, man lahu sa'atun, siapa yang kemudian punya kelonggaran, walam yudhohi, enggak mau korban, fala yaqrabana musholana, ojo cedak-cedak papan panggonan sing tak nggo sholat. Sehingga ini menjadi dalil ketika kita adalah orang sholat dan punya kemampuan, maka seusaha-usaha mungkin, semaksimal mungkin kita usahakan untuk bisa berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dirangkai dalam ayat Al-Ahzab ayat 36, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan buat orang beriman ketika Allah dan Rasulnya sudah paring dawuh selain mengucapkan sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, dan itu adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi mengatakan a'dhamul ayyami indallah yauman nahar. Hari yang terbesar di sisi Allah itu adalah hari kurban. Makanya hari raya niku sakjane Idul Fitri dan Idul Adha, itu sebenarnya yang paling besar itu adalah Idul Adha. Ning gandeng nek Idul Fitri niku praene rodok suwe terus entuk THR. Nah, maka guyubnya, ramenya, hebohnya niku luwih heboh Idul Fitri timbang Idul Adha. Tapi Pak, di Indonesia niku enten satu suku niku yang sampai hari ini mereka itu membesarkan Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Suku napa, Pak? Madura. Jadi kalau mudik niku rame-rame pas Idul Adha. Sampai kula iseng-iseng teko arep bakul sate. Mas, Idul Adha mulai ra? Mulai, Pak. Kudu mulai kuwi. Kumpul kabeh keluarga. Mulai pokoke kudu mulai. Sik aku teko. Nek misal jenengan ki ora dodol sate, kerja ning nggon papan kerjonan, terus izin mulai retok mulai. Wah, aku pilih metu, Pak. Tenang wae, rezeki aman. Ngoten. Jadi dia saking membesarkan Idul Adha itu sampai sedemikian rupa luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih monggo ketika jenengan mau ngikuti sunnah nggih, kita ramaikan Idul Adha seramai mungkin, ya, segayeng mungkin. Makanya karena itu adalah hari raya yang besar, maka Nabi SAW melarang berpuasa. Nabi bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, nahan Nabi SAW an shaumi yaumil fitri wa yaumin nahar. Nabi SAW melarang kita untuk berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi teknisnya berbeda. Disebutkan oleh Abdullah bin Buraidah, karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitri hatta yakula. Bahwasanya Nabi SAW itu hari Idul Fitri tidak keluar kecuali sarapan rumiyin. Adapun Idul Adha wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a fa yakulu min udhiyati. Nek hari Idul Adha beliau langsung sholat, ning bar niku gek ndang kundur, kemudian sarapan ngangge daging kurbannya. Nah, pramila nek ajeng derek sunah niku bar rampung sholat niku dikirim niku pasukan khusus untuk bedeti pinten setunggal napa kalih gendang dimasak. Mungkin begitu para piyai dugi ten masjid jam 8 do sarapan kabeh ngangge kewane niku. Niku jane sunahe ngoten. Ning kadang malah yo angel, paling gampang nganggo Indomie. Nggih pun monggo. Nah, malah bubur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban itu soal takwa. Allah menyebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dagingnya, darahnya ndak mibur ke Allah ke langit sana, ndak nyampe ke Allah, ndak. Yang Allah mau takwanya. Makanya kalau kembali ke kisah putra Nabi Adam, itu kurban kambingnya diambil. Begitu pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk kurban putranya. Nah kita kurbannya tesek enten bumi terus gak suruh beleh putra kita gitu kan.
maka yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kurban pas zaman Nabi Muhammad niki lebih menyenangkan. Nah, cobi nek misalnya saya kon belah putrane ini, makanya lebih mengerikan itu kan. Dan fatwa tentang membelih putra itu sudah nggak bisa dipakai gitu. Itu cuman zaman Nabi Ibrahim. Makanya nanti nek enten piyai aneh-aneh nanti ngomong anakku tak beleh boro-boro nek bengi ngimpi, ya itu jelas setan. Ampun dipercaya karena orang-orang ngoten niku enten mawon. Ten Yogya enten Mbah Benu angger salat Id mesti ndisiki angger tekoki kok jenengan ndisiki Mbah. Oh aku bar nelpon Gusti Allah. Nah, niku siji. Ten Tipes dereng dangu kula kepanggih. Pas enten acara kula dadi narasumber ngoten nunggu naik. Nah, mungkin bentuk kula ngeten iki dicedhaki mbah-mbah. Tik-tik-tik-tik. Nah, mungkin bentuk kula ngeten terus akhirnya omongane agama dengan ben ketok piye terus ngomong agama ngeten. Mas, aku iki duwe wiritan khusus. Napa to, Dik? Mbah. Wiritan kuwi Mas, nek tak waca, kuwi Gusti Allah goleki aku. Waduh, iki Mbah Benu versi Solo iki aku. Nah, terus kula pate bendi, sik Mbah, mbok kula diajari. Aja, Mas. Ngono tak ajarke kowe Gusti Allah kok bingung goleki aku apa kowe. Wah, iki pelecehan lisane. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terus kula tak ngerti, lah ya jenengan pinten? 75 Mas, cobi. Sudah usia senja tapi pemahamannya ngoten niku kan mesake, Pak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih putra itu sudah enggak ada nggih. Artinya mungkin nek jenengan dipamiti tanggane, ning didek menyembelih anakku wah niku boten sudah ndak bisa nggih. Jadi itu sudah zaman lalu. Makanya yang sekarang niku ngetokke duit, tukokke kambing atau sapi disembelih terus didahar bareng-bareng. Nah, yang naik itu ketakwaan kita, bukan dagingnya, darahnya pun boten. Napa mulai serintile boten pun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk takwanya yang pertama jangan pelit. Pramila Nabi mengatakan man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nek didit gak korban, yo kurbano, nek nganti ora kurban aja cedak-cedak tempat salatku. Nah, musala itu kalau di Indonesia itu masjid kecil yang tidak digunakan buat Jumatan, ngoten to? Gampangi. Tapi nek di Arab musola niku tanah lapang yang digunakan untuk sholat id. Nah, niku musola. Nah, kemudian kenapa kok kita nggak boleh pelit? Karena Allah menyebutkan tadi di ayat 107 As-Saffat wa fadainahu bidzibhin adzim, tak ijoli kurban sing gede. Dan ijole disebutkan lagi pada Quran surat Safa ayat 39, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Apa aja yang kamu nafkahkan di jalan Allah kami ganti. Dan gantinya wahwa khairur razikin, Allah itu Allah Rabb yang maha memberi rizki dan rizkinya itu yang terbaik. Jadi sudah diganti gede tur luweh apik. Kan enten to cilik luweh apik ning gede ra apik kan enten sok-sok ngoten niku. Lha kuwi apa Mas lha mboten ngertos pun. Mang bayangke piyambak. Cuman nggih di sini Allah pastikan wis gede tur apik. Dan selain itu kemudian disebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 245, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira, tak lipat-lipat lagi, tak tikel-tikel lagi. Pramila kula niku nyakseki bola-bali, niku piyai niku nek kurban kanthi ikhlas lillahi taala mboten enten critane niku tok dadi tambah susah hidupe mboten enten. Semanten ugi umroh haji niku mboten enten niku enten Pak Haji bar rampung haji kok susah hidupe niku. Umume mboten niku. Nek nganti enten niku mungkin pertanyaan jane pas haji itu ngapain gitu di sana gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang pertama ya, bahwasanya tidak boleh kita pelit. Kalau memang mampu sumonggo, tapi nek enggak mampu ndak apa-apa. Tapi jangan pelit. Nah, kemudian berikutnya takwa itu dan bentuknya yang pertama dalam konteks berkurban, maka kita diminta untuk berkurban dengan harta yang halal. Makanya nek kita lihat TV korupsi 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, 200 miliar saat ini sudah munine sudah 100 triliun. Terus mengerikan. Nah, akhirnya ditulis niku ten Dalan Slamet Riyadi, zaman edan nek ra edan ra kumanan ngoten niku tulisane. Mural niku lho ten cedake Nonongan niku. Ngene medal niku mang mingung ngidul nganan. Kan niku mlampahi ngetan to. Nganan niku tulisane ngono. Zamane saiki zaman edan nek ra edan ra kumanan. Wis ben mereka sing edan. Kita ndak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ayyuhan nas menungso kabeh innallaha thayyibun, Gusti Allah itu Rabb yang maha baik, layak balu illa thayyiban, ndak mau terima amal dari harta yang tidak baik. Nanti dalam bab haji Nabi bersabda idza kharaja rajulu hajan binafaqatin thayyibatin, kalau ada seorang laki-laki yang keluar
mangkat kaji dengan duit yang halal yang thayyib, wa wada'a rijlahu fil gharzi, meletakkan kakinya di tunggangannya, apakah nunggang unta, nunggang kuda, nunggang pesawat, nunggang motor, nunggang bis, kapal dan seterusnya. Fanada, kemudian dia berseru labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan Engkau. Nadahu munadin minas sama, maka akan dijawab oleh penyeru dari langit, labbaika wa sya'daik, selamat datang dan penuh kegembiraan atas kedatanganmu di tanah suci. Zadakallahu halalun, bekalmu bekal yang halal. Wa rahilatuka halalun, perjalananmu pakai duit yang halal. Wa hajjuka mabrurun, dan hajimu mabrur, ghairu ma'zurun, bukan hajinya para pendosa. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabith, kalau kemudian orang ini keluar dengan membawa harta yang jelek, hasil korupsi, hasil curi, hasil rebut warisannya saudaranya, hasil macam-macam yang jelek-jelek nih lho, hasil jual beli yang curang macam-macam, maka fawadhu rijlahu fil qarzi, kemudian dia letakkan kakinya di tunggangannya. Fanada, kemudian dia berseru labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami memenuhi panggilan Engkau. Nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit menjawab, la labbaik wala sya'daik, gak labbaik labbaikan, gak ada kegembiraan atas kedatanganmu. Zatuka haramun, bekalmu sing mbok gawa barang haram. Wa nafaqatuka haramun, sangumu duit haram. Wa hajjuka ghairu mabrurun, dan hajimu haji yang gak mabrur. Pramila nggih niki ngomongke duit sok-sok peh didit gitu kan, kudune antri 35 tahun, bayar 15 juta ten depak gen dijok, ini nggih klentu Pak. Makanya ketika dikatakan manis tatoa ilai sabila, buat yang mampu, nek memang pada akhirnya kita harus ngantri, nggih berarti kemampuan kita nggih ngantri niku. Nek pada akhirnya nggih kemudian kita pengen gayuh di atasnya, pasti ya pakai apa namanya ONH plus atau yang urut itu loh. Jadi jangan sampai kemudian jenengan ngesuk urutan yang sudah ada. Artinya duit itu tidak akan pernah baik ketika kemudian jenengan gunakan untuk ngesuk saudaranya. Itu namanya dolim. Haji di atas kedoliman itu ya ghairu mabrurun, nggak akan mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali ke kurban, maka kurban pakai duit haram tidak akan pernah baik. Makanya kadang ada orang kurban bar niku malah loro. Nah, soalnya napa nggih niku wau. Akhirnya dengan dia duit haram niku akhirnya nggak didumki dipangan dhewe, sak gaji-gaji nanti digoreng, dipotong-potong, dipangan. Akhirnya omong gue sangu setruk lan sak pitulute. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Kemudian takwa berikutnya tentang jenis binatangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 34, mim bahimatil an'am. Jenisnya adalah bahimatul an'am. Yang pertama unta. Unta niki enggak ada gantinya, enggak boleh diganti kuda. Kemudian yang kedua adalah sapi. Sapi ini boleh diganti kerbau. Kemudian kambing. Kambing itu semua jenis kambing. Mau kambing gunung, kambing apa namanya? Dembel, Jowo, kambing macam-macam nek. Nah, satu-satunya kambing atau wedhus yang enggak boleh itu adalah wedhus balap. Nah, itu enggak boleh nanti. Nggih. Wedhus balap enggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebagian jamaah di masjid itu kan yang bertanya, "Mas, bukankah afdol kalau kurban kambing itu sendirian?" Nggih, yo berarti nek kurban sapi ora dhewean yo ora apik no. Nggih, boten ngoten. Nggih itu tetap kurban. Cuman nggih tetap sah. Nah, tapi kalau urutan baiknya dirangkai oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, urutan yang terbaik niku unta, sapi sendirian. Nah, baru kemudian kambing sendirian, kemudian 1/7 unta dan 1/7 sapi. Jadi 1/7 sapi niku urutan keri dewi. Tapi nggih di kita niku nggih perasaan kita nek wis kurban 1/7 sapi niku luwih utama tinimbang kambing. Kenapa? Karena dagingnya lebih akeh. Dan kenapa kok iso luwih akeh? Karena yang mempraktekkan kambing itu tidak mengecek bagaimana praktek Nabi SAW. Nabi mengatakan tentang sahabat menjelaskan tentang kurban Nabi SAW, yaitu kapsaini 2 kambing, kemudian amlahaini badannya banyak putihnya, bulunya, kemudian akronaini bertanduk. Nah ini berikutnya kalimat keempatnya, saminaini lemu. Nah nanti dalam riwayat yang lain saknya, sinnya diganti sak, saminaini. Saminaini ini ku larang. Lah larang niku pinten? Dalam riwayat lain Nabi niku memberikan duit 1 dinar koin. Ngengken sahabat, tukokno aku wedhus nggo kurban.
Nah, 1 dinar niku 4,25 gram emas. Niku nek sakniki emas sak gram 2 yuta ping 4 terus 8 yuta. Berarti menjadi kambing yang lebih baik daripada sepertujuh sapi. Nek kambingnya nggih gede, regane pinten? 8 yuta paling ora. Ngoten. Tapi nek wedhus kacang tur cilik, akhirnya nggih ketemune niku wau dirasani karo sing sapi cilik pun wedhuse gitu kan. Ngoten nggih. Jadi sunahnya nggak salah, mung praktek kita itu kadang kurang kompleks gitu loh. Makanya ilmu fikih itu kalau dipelajari secara luas menghasilkan luwes, nggak keras kita kepada orang. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Lah saat ini bertakwa tentang sahibul kurbannya. Atau bin Yasar pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansori bagaimana kurban pada zaman Nabi. Beliau mengatakan karena rajulu yudhahi bisyati anhu. Pada waktu itu seorang kepala keluarga itu berkurban 1 kambing untuk dia wa an ahli baiti dan sekeluarga. Pramila niki sunah nggih mboten kedah diurutke. Pak Mul mboten kurban, mboten Mas niki jatahe bojo kula, mboten usah. Jadi kurban atas nama kepala keluarga dan anggota keluarganya. Lah ngene kok Mas, soalnya sing didit ibuke kok aku ora didit kok. Niku nggih mboten napa-napa, tinggal bagaimana merayu sayang. Aku mau diajari karo Mas Gulam iku lho, nek kurban iki kepala keluarga dan keluarganya. Jadi engko ditmu tak tukokke ya kurbannya atas nama aku dan kita semua. Ngoten gitu kan. Maka tidak perlu diurutkan Pak. Jadi minimal 1 sekeluarga. Nah, minimal 1 kambing. Nek sapi nggih 1/7. Pramila mengke dalam sunnahnya membelih niku minimal niku ngucap bismillah, di atasnya ditambahi Allahu Akbar, langkung sae langkung utama ditambahi Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Nah, ya Allah terimalah kurban ini miliknya Pak Mul dan keluarganya. Nah, keluarga niku sinten? Yang di bawah atap rumah yang sama. Ngoten. Jadi nek misal putrane Pak Mul pun enten ingkang pindah omah-omah piyambak ten Semarang misal, nggih niku nggih kurban piyambak, mboten kaitung. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek sapi pripun? Nah, sapi dikatakan oleh Ibnu Abbas fastarokna fil baqarati an sab'atin. Kami dulu berserikat dalam seekor sapi 7 orang. 7 niku maksimal. Nek jenengan kersa 6 5 4 3 2 1 niku langkung sae. Nah niku enten wong pelit yo an sugih melu dari 7 niku dia orang ke-7. Bar niku dheke golek patungan melih gitu kan. Golek koncone, bro. Ketoke ning masjid iki wingi ngomong nek wong 1/7 sapi jatahe 5 kilo. Nek 5 kilo kokean wong untuku wis coplok, paling ya iso aku mung mutlek nggo tombo pengin gitu kan. Nah, patungan yo kowe karo aku. Engko tak lebokke ning panitia, tak ngaku duitku. Niku nggih mboten sae. Pramila niku istilahnya cheating. Nah, cheating niku curang. Nah, ngakali. Nah, niku 1 kokil 1. Kemudian yang kedua, enten meleh niku. Jamaah niku lho, ledidai niku lho. Nah, niku enten ten daerah kampung mriku etan niku. Jenengan terus ledidai mboten to? Tanggane Pak Alek niku sebelah mriku niku. Niku patungan niku sak mampune. Jadi dienggo imame 10% niku diusahake mati-matian karena hukumnya wajib ngomongnya. Nah begitu kurban dihukumi sunnah. Akhirnya apa yang terjadi? Usaha nenge duitmu piro? 500 sak yuta, 1,5 2 yuta. Akhirnya nglumpuk itu sampai siji patungan wong 15 mangkat gitu kan. Niku nggih kawuriun niku. Makanya dalam Islam niku ketika ada dalilnya dan kita berbeda ndak apa-apa, itu namanya khilafiyah. Tapi kalau kemudian orang enek dalile kemudian tetap ngegas, itu namanya ngawuriyah gitu. Nah yang ngawuriyah niki yang bahaya. Beragama di atas kengawuran ya tadi. Nah, makanya jangan bikin rumus sendiri selama ada dalilnya, ada petunjuknya, bahkan ulama juga menjelaskan. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Nah, kemudian bertakwa tentang cacatnya. Nabi melarang cacat 4 hal. Yang pertama al-aura'u al-bayyinu aura'uha. Buta yang nyata butanya. Buta di sini matanya 2 mungkin katarak 1, matanya 2 mungkin 1 enggak ada, matanya 2 mungkin coplok 1, matanya 2 dua-duanya rabun atau bahkan dua-duanya buta, maka semua ini ndak boleh. Nah PC mboten angsal gitu loh. Pramila nggih, pramila ketika misalnya enten piyai nuntun niku, niki tugas panitia menjelaskan, Bapak, Ibu, ngapunten niki kewan ngeten niki mboten angsal. Walah Mas gari beleh cerewet ya. Nek niku saurane mang tampi mang beleh mboten napa-napa. Soalnya niki kaitannya kali ganjaran.
kan kita sudah menjelaskan. Nek dia ternyata mau niatnya pengen nitip dibelehke karo dibetet, jadi sudah jenengan bantu. Tapi kemudian ganjaran kita sudah jelaskan, jenengan nggak ngikuti aturan, jenengan nggak dapat ganjaran. Ya sudah kembali ke yang bersangkutan. Nah, kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, wal maridatu al bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya, mengalami sakit gigi dan mulut, apa niku kaki dan mulut ndak boleh, antrak ndak boleh, gudiken saawak ndak boleh. Kemudian napa? Sapine ubelen meler-meler niku sok-sok wahing-wahing barang ya nggak boleh tukoke bodrekse pabrike enten Ponimek niku ya. Nek perlu dikeroki sik gitu. Nah, terus wedhus niku nek medal niku bunder-bunder kok niki mencret ya nggak boleh. Pokoknya kudu sehat, Pak. Nah. Pripun? Sopo menyek. Nah, kok kemudian sing beto ngoten niku dikandani, yo ngeyel konten niku, alah garing belah cerewet nggih pun mang belah nggih mboten napa. Ning sing antrak ampun nggih, bahaya niku niki entek sing antrak jenengan dahar niku 3 dina panas bar niku jenengan sedo niku. Nah, kemudian yang ketiga, wal arja'u al bayinu dzul uha, pincang yang nyata pincangnya kudune mlakune jejeg kok mencolot-mencolot ya iki dengklang. Nah, ini enggak boleh. Cilik iki ngeten iki mboten angsal. Alah Mas pas karim belah cerewet wong iki murah nggih pun mang belahke ngoten mawon. Nah niki terakhir wal kasiratu allati la tungki gering mekingking ligo niku dikandani Bu ngeten iki ora mboten angsal. Walah Mas pas iki malah dari ningkleng entuk cerewet. Niki mboten soal tingkleng Pak, niki soal ibadah. Ngoten nggih. Pramila kan putrane Nabi Adam niku diminta dikorbankan satu domba yang gemuk, satu yang busuk, diterima yang gemuk. Bahkan Nabi Ibrahim yang diminta itu bukan domba, putranya, putra kesayangan yang lahir pertama, yang dicintainya, yang kemudian setelah dicintai kan dekek ten tempat yang jauh yaitu di Mekah Al Mukarramah niku kan ngorbanke. Wah niku pripun? Nah, kita untuk wedhus gering mekingking. Masyaallah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Soal usia, nah niki riskan soal usia. Nabi SAW kita harus bertakwa soal usia. Nabi bersabda la tadbahu illa musinah, ojo mbeleh kurban nek ora musinah. Musinah niku nggih nek mendo niku genep setahun masuk tahun kedua, nek sapi genep 2 tahun masuk tahun ketiga, nek unta genep 4 tahun masuk tahun kelima. Nah niki membuka ceruk, membuka celah. Nek panjenengan tepang kalih piyai ingkang ternak wedhus pendo kalih ternak sapi niki mangkandani niku para peternak. Jadi niki celah bisnis buat jenengan, ndak harus jenengan sing ngarit mboten. Jenengan tinggal golek sing duwe ternak akeh jenengan mangkandani. Mas, usul, saran. Engko nek wedhusmu lahir, sapimu lahir, gawekno akte ning capil. Niku mungkin nek enten aktene Pak, genah niku wedhus sapi sak pira-pira nggih royokan. Karena umumnya bakul niku nggawa wedhus, nggawa sapi nggih saeneng-enenge digawa, pedhet-pedhet digawa, cempe-cempe digawa, angger ditekoki wong ndi sing paling murah. Lha diduduhke sing pedhet karo cempe iki. Akhire digawa ten masjid. Sing wong masjid ya ora mudeng ndi wedhus sing sudah berumur, ndi sing enggak. Ngertine pokoke anggere nek wedhus dibeleh gitu kan wong wis nggawa lading. Akhirnya salah kaprah ten pundi-pundi. Makanya kalau sampai ada aktenya itu tadi, nggih, dan ini biasanya cuma di peternakan besar niku di tag mriki kupinge dicepret enten antingnya dengan tulisannya tanggal lahir. Nah, niku biasanya peternakan gede, peternakan menengah ke bawah niku jarang. Nek niku jenengan bisa menyarankan ngoten niku mengke galek goleke jamaah pundi lak goroyokan niku. Saestu niku peluang bisnis, Pak. Peluang bisnis. Lah capil ngendi sing gelem gaweke akte? Mboten enten, Pak. Capil khusus kewan mboten enten. Nah, maka solusinya niku mangsaranke ngangge niku lho, cuwilan kayu sak menten, nah ken ngebor tanggal lahire ken gantungke, ampun dicopot nganti donge ngoten. Niku solusi. Dan belum ada, saestu belum ada. Lah anu Mas, nek poel pripun? Poel niku untuk gigi susu copot ganti gigi dewasa. Niku wedhus dingon kali wedhus ten kandang benten. Wedhus dingon niku luwih cepet poel timbang wedhus ten kandang. Ngoten. Pramila poel niku sebenarnya solusi terakhir, tapi yang paling ideal ya tetap akte niku wau. Nah, poel pun nggak banyak orang tahu. Sampai satu ketika enten kasus pun dibelah, bruk sapine gletak. Akhirnya yang terjadi nopo? Enten piyai nembe dugi dan dia ngerti soal perpoelan dicangar lambene. Walah, iki cilik Mas. Nah, mergone nopo? Rumus waktu beli tidak kemudian dilihat umurnya dulu tapi didelok nopo? Gedene.
Gede langsung dinyang. Iki semene diiyani digowo. Makanya urutan pertama tadi sudah dijelaskan, jangan yang cacat. Begitu sudah ngumpuk niki yang enggak cacat, yang kedua umur. Nah, umur dijejer, nah dari situ jenengan pilih sing paling gede. Jangan wale-wale. Biasanya cacat dihindari sik, kemudian langsung gede. Umure ora digagas gitu kan. Karena nanti jenengan akan dapati sapi limosin gede, Pak. Umure niku namung 1 tahun 8 atau 7 bulan. Tapi sapi metal bawahnya luwih cilik tinimbang limosin niki umurnya 2 tahun 7 bulan. Makanya niku nek jenengan ngoyak gede, ketemune kok limosin metal PO Brahman itu biasanya sok-sok kecil. Paling aman jenengan nek yakin umur niku genah niku sapi Bali, sapi NTB, terus sapi Madura. Nah, tapi cilik-cilik Mas, lha nggih. Sapi Jawa niku umur. Makanya kula niku jane pengen enten spesimen rahang bawah niku lho. Nek saged dilempakaken Baitul Amin apa Baitul Rahman niku sing rahang bawah niku. Niku mengke nek pelajarannya caket diduduhke poel niku sing niki le. Nek poel depan berarti niki masuk usia 2 tahun. Poel gigi kedua maka ini masuk usia 3 tahun. Poel gigi ketiga masuk usia 3 tahun. Poel yang keempat 3,5. Poel yang kelima masuk di 4 tahun. Wadan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih usia niku penting. Kemudian enten cerita real bukan hapus-hapus. Nah, biasane di masjid niku kita nek iuran niku dipepetke kalih iuran wedhus. Wedhus saiki regane pira? 3 yuta. Ya wis, sapi 3,5 wae gitu kan. Atau wedhus regane 2 yuta, ya wis, sapi 2,5 yuta wae gitu kan. Nah, maka dulu pernah ada kasus sekian belas atau sekian puluh tahun yang lalu saya waktu itu jadi takmir di satu masjid gitu kan. Tapi masih kecil saya, masih muda. Jadi lapis kedua dari orang tua itu. Nah, pada waktu itu ada bapak-bapak yang dia itu tukang ngarit kecilik, tukang macul kecilik, dia hantek sepuh gitu, tukang ngarit atau tukang macul. Dan dia apal sekali yang namanya binatang poel itu seperti apa, binatang berumur itu seperti apa. Dan beliau diamanai sama masjid untuk beli. Akhirnya diambillah duitnya itu karena duitnya mepet. Pada waktu itu sapi niku iurannya masih 2 juta. Jadi nek dipengke 7 niku ketemunya 14. Nah, karena nggak inden dari jauh-jauh hari, akhirnya beliau ke pasar. Di pasar otomatis harganya sudah mahal. Golek sing seperti karepe jamaah lanang gede tur umur niku mboten enten. Entene mung ten awang-awang. Karena duitnya mung sithik. Nah, akhirnya entene pilihan mengamati piye-piye Lady Day niku wau kalih MTA. Nah, mereka sebagian dengan duit yang mepet itu mereka beli binatang betina. Nah, bapak ini ngikut-ngikut belilah sapi betina, dibawa pulang sampai ke masjid di renek sing nyelike, akhirnya dibelah yo renek sing nyelike, dipecel-pecel yo renek sing nyelike, bareng wis rampung penutupan panitia niku enten takmir sing ngendikan sing wingi goleke sapi betina ora sah. Nah, bapak itu karena dia orang kampung, orang desa, orang polos, maka beliau kemudian nyari saya. Waktu niku saya sekolah siji rong lulus, Pak. S1 rong lulus. Semester 3 atau semester kali kula. Nah, kemudian beliau nyari saya, kemudian ngomong, "Mas, don rapat wingi nak jenengan mireng to. Napa, Pak? Nek sapi sing tak tukokke diomongke enggak sah. Nek enggak sah berarti kan aku kudu tanggung jawab. Aku kudu ngijol. Dan bismillah lah engko tak nyelengi tahun ngarep tak tukokke ijole VIP kuwi. Karena aku yo ora pengen engko mereka enggak dapat pahala." Weh, tekan semoten pengalih jenengan. Lah iya no, wong aku salah. Jadi jenenge wong kampung kan lugu ngoten niku lho. Jadi nek disalahke yo ora protes. Tapi dia minta sama saya, "Ning kula nyuwun tulung mang goleki siji wae napa kitabe atau ayate atau hadise atau fatwane ulama yang menyatakan nek binatang betina itu ndak sah." Oh ngoten. Nggih. Engko nek enek sampaikan ke saya, bismillah aku tak nyelengi. Nah, oke, siap. Saya carikan Pak, ten kitab gede ora enek. Rodok gede mboten enten. Tambah cilik ora enek, cilik banget malah enten. Jadi kitabnya Syekh Shalih Al Utsaimin tentang udhiyah. Niku kitabnya kecil banget, kitab saku, zaman semonten regine namung 5.000 dikantongi saged. Nah, tapi beliau juga enggak mencantumkan hadis. Di situ cuma disebut bahwasanya binatang betina itu sah. Kan beliau tadi bilang nek ra ayat yo hadis, nek ra ayat hadis yo perkataan ulama. Nah niku pun kitab ulama, perkataan ulama. Nggih pun niku kula beto. Pak kitab gede niki mboten enten, rodok gede niki mboten enten, cilik niki mboten enten. Tapi niki sing paling cilik niki enten. Niki tulisane. Oh, berarti entuk ya, Mas. Angsal nek menurut Syekh Utsaimin iki. Nah, saiki aku njaluk tulung meneh lho. Napa?
iku Pak Takmir wakile penasihate iku tulung paranono Mas, kandhanono siji-siji. Lah kok kula Pak mbok jenengan Mas, aku ki mung wong macul wong ngarit. Apa ya dirungokke omonganku jenengan wae sing wong sekolah. Lah kula kan rong lulus, ora apa-apa. Lah kae wong petinggine kan profesor. Jadi Takmir niku profesor pertanian tapi gitu. Tapi udah ngomong agama jos banget pokoknya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kula parani Pak, satu-satu kula sampaikan iki kitabe ndalah nggih. Kula enten duit sithik niku kula tukokke kula kekke. Sing cilik sing gedhe mboten gitu kan. Wah, kula kekke satu-satu terus bar niku rapat sekian bulan kemudian rapat melih mboten bahas kurban. Nah, ning niki wau namine pejabat biasanya kan harkat martabatnya enggak boleh jatuh toh. Dia kemudian minta mic ngomong. Nek ada yang ngomong kalau saya melarang binatang betina itu ndak ada ya, saya ndak pernah ngomong kayak gitu. Oh nggih pun mboten napa batin kula gitu kan. Oh ya kula cah cilik ya kan ya, sing protes napa. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, pertanyaannya jane entuk apa ora to? Nah, ngoten. Kalau kitab tadi boleh, maka kita butuh dalil. Jane entuk apa ora? Maka dalam fikih kurban itu bisa dipakai dalam akikah, fikih akikah bisa dipakai dalam kurban. Ngoten. Niku kata kuncinya. Nah, ketika kita cari dalam fikih kurban tidak didapatkan tentang hadis binatang betina, tidak didapatkan yang saya tahu. Nah, tapi begitu kita masuk di fikih akikah, Nabi SAW mengatakan anil gulami syatani, anak lanang itu boleh disembelihkan kambing 2, wa anil jariyati, dan untuk anak perempuan 1, kambing 1. La yadurukum dzukuran kanu au inasan, ndak masalah lanang atau wedok. Nah, makanya solusi ketika iurannya mepet nyari jantan gede tur poel mboten angsal niku solusine bisa dicarikan yang betina. Nah kok nek dibeleh anake maka sembelihan ibunya ini berlaku langsung buat anaknya. Jadi nek anake pun mboten obah tapi nggih tesih fresh, mboten mambu nggih mboten bosok niku gek langsung dibeteti digule malah sae balibul. Tapi nek kemudian obah meh mlayu dah dicekel riyen dibeleh melih mboten napa-napa. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, enak tau kalau kemudian kita ngomongnya fikih yang luas akhirnya jadi luas mboten kaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakwa soal tidak boleh memotong kuku, rambut dan bulu. Nabi mengatakan, "Fala ya'khudanna min su'rihi wala min adfarihi say'an hatta yudahi." Jangan kamu potong wahai sahibul kurban rambutmu, kukumu dan bulumu sampai kamu sembelih kurbanmu. Ini berlaku buat sahibul kurbannya yang namanya disebut di binatang itu. Makanya tadi kalau disebutkan Pak Mul, ya Pak Mulnya aja. Keluarganya gimana? Boleh. Nek kemudian Pak Mul lupa untuk tidak potong rambut, kok tetap potong rambut, maka ndak dosa. Tapi nek Pak Mul inget, nek nggak boleh potong rambut, tapi rambutnya udah panjang, malu nanti nek sholat id ra ketok ganteng. Nah, maka ini ditanyakan oleh seorang penanya kepada Syekh Utsaimin, beliau menjawab, takunu makbulah kurbannya sah, walakinnahu yakunu asian, tapi dia berbuat maksiat. Artinya nek jenengan pun ngertos niku mboten angsal potong kuku, potong rambut, cabut-cabut bulu kok nekat nyabut-nyabut nggih entuk dosa. Itu seperti fikih dalam umroh sama haji, ketika ada seorang perempuan umroh atau haji tanpa mahram, haji dan umrohnya sah tapi berdosa karena enggak ngajak garwone. Nah, barangkali nesu mangkat dewi gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah panitianya gimana? Kalau panitianya enggak kurban, maka panitianya boleh potong rambut, potong kuku. Tapi kalau panitianya ya kurban sebagai sahibul kurban, maka panitianya tidak boleh. Lah hikmahnya apa? Enggak ada dalil khusus, tapi para ulama merumuskan kenapa sampai bulu aja enggak boleh dicabut agar sempurna penyelamatan kita dari api neraka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa tentang waktu penyembelihan. Nabi SAW mempraktekkan penyembelihan yaitu apa? Syahidu al-Udha ma'a Rasulullah SAW. Aku menyaksikan kurban pada zaman Nabi SAW. Falamma qada sholatahu binas nadoro ila ghonamin qad dubiha. Begitu Nabi sudah selesai sholat, Nabi melihat ada kambing yang sudah tersembelih. Kemudian faqala, Nabi berkata, man dzabaha qabla sholat. Siapa yang menyembelih ini tadi sebelum sholat, falyatbah syatan makanah, maka harus diganti. Sehingga binatang kurban yang mati sebelum disembelih, sebelum selesainya sholat id, maka sahibul kurbannya harus mengganti. Sahibul kurbannya ngeles kan tak titip ke panitia, panitia sudah diwakilku, maka sing ganti panitianya. Pramila jenengan sebagai panitia nggih harus berakad sama sahibul kurban. Pak panitia kula nitip sapine, nggih kula tampi ning mangawasi piyambak. Ngoten. Soalnya kadang enten tah cilik-cilik iseng niku dipakani napa jebule racun tikus, mati nggih kewane. Niku kan gendi, Pak. Dan kurban sah ketika Nabi mengatakan wa man lam yakun dzabaha falyadbah ala bismillah.
Siapa yang kemudian belum menyembelihnya sebelum sholat dan kemudian setelah sholat hidup, maka sembelihlah setelahnya. Maka itu menjadi waktunya. Nah, jadi sembelih setelah sholat. Artinya kalau jumlahnya kayak biangat, pokoknya baru sholat. Nek dino itu nggak nyandak, masih ada tanggal 11, 12, 13. Nah, kemudian bertakwa soal pembagian ini banyak geseh, banyak isro. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Makanlah, kemudian kasih makanlah orang miskin. Berarti dibagi dua. Makanlah kamu wahai saibul kurban, bagikan ke orang yang tidak mampu. Bagi dua, setengah-setengah. Satu. Kemudian yang kedua, dalam Quran surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa atimu al-qani'a wal mu'tara. Maka makanlah darinya dan berikanlah kepada orang yang tidak minta dan yang minta-minta. Jadi ada orang yang nggak minta, berarti wong sugih, maka ini sifatnya adalah hadiah. Berikan kepada orang yang minta, berarti ini wong randuwe, maka ini sifatnya adalah sedekah. Berarti bidum 3, makanlah, hadiahkanlah, sedekahkanlah. Tadi setengah, ini sepertiga. Nah, kemudian dalam hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, kulu wa atimu wa tahiru. Makanlah, kasih makan. Makanlah, kasih makan. Makanlah saya, misal saya berkurban, kasih makan ke orang lain. Wa tahiru, dan simpanlah kembali ke saya. Berarti dibagi dua lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain, Nabi pernah dikisahkan oleh Uqbah bin Amir, ini yang paling saya senangi. Nabi punya kambing banyak, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaksimuha ala sahabati. Kambingnya yang banyak didum ke sahabatnya satu-satu hidup. Jadi enggak disembelih, dibagikan hidup. Kemudian fabagia atudun, dan kemudian tersisa satu. Jadi sebagai yang diamanaikan ngedum, didum terus kabeh garik siji. Niki kan udah dilaporke, nek enggak dilaporke didum kabeh rakumanan, akhirnya lapor. Fadzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau yang membagikan cerita, ya Rasul, niki kambingnya tinggal setunggal pripun, karepe ya nggo kowe ngono kan. Nek ra diomongke kok ngedum kabeh niku. Maka kan Nabi bersabda, dohi anta bihi, ya sing kowe ning belehen. Sehingga didumke hidup kepada orang itu boleh. Ning orang sing menerima itu juga harus menyembelihnya. Jadi ampun ditampa urip terus dijual. Niku elek nek niku. Nah, sehingga niki pembagiannya ada yang setengah, ada yang sepertiga, ada yang dikon ngepek kabeh. Ini menunjukkan fleksibilitas, Pak. Pramila nek misal ada masjid yang bersepakat kambing doibul kurbannya dapat sampil sama ati setengah, ndak apa-apa. Nek dikai setengah neh, ya ndak apa-apa. Bebas, ndak ada ketentuan. Karena Nabi dan dalil tadi mempraktekkan ada yang setengah, ada yang sepertiga. Pramila, nah, punten niki Bapak, enten anu napa mboten? Aqua. Kula ajeng. Nah. Mboten enten. Aqua sinten-sinten. Nggih, atau gelas ya, ngambil riyin. Nah. Setunggal tiga, setunggal melih. Nah, kalih melih. Pun jenengan mriku mawon. Nah. Nggih, sampel. Ajeng mboten ngantuk to. Wong kula ya ngantuk jane. Niki udah yang ke-6 niki saya niki. Bar niki mungkin semaput kula. Jane Pak Alex siap ambulan gitu. Soalnya ana sing kuat njunjung kula. Nah, jenengan ketika kurban, nggih, kedai yang pertama, jenengan keluarkan untuk jatahnya sohibul kurban. Dan ketika saya katakan keluarkan itu bukan berarti terus wis dipeceli apik ngoten mboten. Pokoke jatah ahli sohibul kurban itu pinggirke dulu. Sret. Ya sing sampil sing napa nek ditimbang ya timbang sikil gede ngoten niku wis pokoke singkirke sik. Ampun dicuil sithik men mboten. Niki jatah sesuai kesepakatan. Oke. Nah, kemudian masjid yang kita ada di situ itu mencakup berapa rumah dan kemudian direncanakan berapa yang mau dibagi. Misal itu amin. Misal rencananya mau membagi 500, satu kantongnya sekilo, berarti 500 kilo, maka daging 500 kilo disingkirkan. Ya tergantung kesepakatan 500 kilo niki daging tok apa tambah nopo pokoknya disingkirkan dulu. Nah, sisanya ini fleksibel, Pak. Buat siapa? Kadang kan ada proposal. Kadang enten sohibul kurban sing njaluk nopo. Aku njaluk bandul lah, bandulnya enten mboten ten iki. Nek enten mang paring iki mboten nopo. Karena korban sak minimbani ini kan dari sohibul kurban. Termasuk misalnya enten piye, aku njaluk ndase lah, enten mboten ndase ten iki, enten mang paring iki. Mboten nopo, niki fleksibel yang di sini.
Artinya jangan ganggu yang di sini, karena nek jenengan ganggu yang di sini engko rame karo tanggane. Nah, jangan ganggu yang di sini, kalau ganggu di sini mengke rame kali sahibul kurban. Kula pun menyaksikan enten sahibul kurban gelo. Niku mboten napa istilahnya, komunikasinya mboten baik, akhirnya gelo. Akhirnya sejak dia gelo sampai hari ini beleh sapi ning omah dhewe, Pak. Cobi. Nek nggih boten dipangan dhewe tetep didhumki tanggane. Dadi bejo tangga kiwa tengene, entuk ping pindho. Entuk king Pak niku kalih king masjid gitu kan. Ngoten. Ora marep. Hah? Boten marep mboten mesir wau marep. Ya nggih, karena niki wau lho. Kecewa. Pramila niki kan kurban sakmene mbane ini kan miliknya sahibul kurban. Kok delalah sahibul kurbane misal, Mas, aku njaluk buntut sik. Grup jenengan enten 7, kok njaluk buntut. Sakniki enten pinten piyaine. Nah, sing njaluk buntut wong pira di grup jenengan? Wong 3, ya dong 3. Nek njaluk wong 7, ya dong 7 niku buntute kan buntute siji to. Tapi nek misal ora enek wong gelem buntut ngrumbruk ten mriku. Iki buntut sak pirang-pirang njuk siji Mas. Nggo, ngoten napa? Los pawon. Karena di sini ndak ganggu jatahnya kampung, nggak ganggu punyanya sahibul. Fleksibel. Tadi dalilnya setengah, sepertiga, bahkan Nabi dikek kabeh, Pak. Pramila jenengan nek mau pakai rumus dikek kabeh, jenengan mau kurban keluar kota, keluar negeri, sumangga. Ning, nah jenengan kedah napa? Kedah bener-bener apa namanya? Ikhlas satu, kemudian yang kedua, ampun napa istilahnya? Ngarep-arep kek-kekane tanggane. Nah, mungkin enten piye niku tanggal kali kula. Saya kurban selalu di luar kota. Boleh ndak? Ya boleh. Pertanyaan saya, jenengan makan kurbannya enggak? Ya makan. Kurban yang di luar kota itu atau yang mana? Ya punya tetangga gitu kan, di masjid ini. Tapi jenengan kurban di masjid itu setahun sekali di situ, terus nanti setahun sekali di sana. Enggak, tiap tahun tak kirim keluar kota. Nek ngoten niku nggih boten sae to, Pak. Jenengan dahar ngene piyai sanes terus jenengan kurban jenengan kirim niku. Ngoten niku nggih tetep ngotot. Tangga saya udah tahu saya kalau kurban keluar negeri kok. Kula nggih batin, kanggo jenengan nggih ngerti nek jenengan niku makan barange dheke gitu. Makanya ini pembeton saya, ini nek jenengan kedah ngirim ke luar negeri atau luar kota, jenengan kurbane kalih, Pak. Setunggal dikirim, setunggal ten kampung. Kampung niku yang kemudian untuk guyub rukun, untuk kemudian persaudaraan di antara kita ngoten. Termasuk ketika panjenengan berkurban untuk orang yang sudah meninggal, mungkin misal orang tua jenengan, maka kalau memang 2, silakan satunya buat bapak jenengan, ibu jenengan yang sudah meninggal, tidak apa-apa. Fikihnya itu ada 4 khilaf. Yang satu, ulama sepakat boleh ketika diwasiatkan buat orang tuanya. Orang tuanya berwasiat. Lha engko nek pake mati, nek kowe didik kurbano ben taun nggo pake, itu wajib. Kalau anaknya mampu. Makanya jenengan sak derenge sedo mang melingko tonton putrane, kajenge putrane mboten mumet khilafe niku wau. Nah, satu niku. Nomor kalih itu mutlak boleh. Dalile napa? Dalile ada seorang anak laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasul, inna ummi qad matat. Ya Rasul, kula badhe tanglet. Ibu kula nembe mawon sedo. Afa atasaddaqu anha? Pripun nek kula sedekah kangge ibu kula? Nabi mengizinkan, silakan. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bolehnya berkurban untuk orang mati secara mutlak tanpa syarat. Nah, ulama yang ketiga mengatakan bahwasannya yang pendapat yang kedua ini kurang tepat. Kenapa? Karena prakteknya yang dia tanyakan itu bukan untuk berkurban, tapi sedekah duit. Sehingga beliau yang ketiga ini berpendapat kurbannya anak itu insya Allah pahalanya akan netes ke orang tuanya, akan netes sampai orang tuanya. Itu pendapat ulama yang ketiga. Pendapat ulama yang keempat, tidak ditemukan dalil satupun baik dari Quran maupun Sunnah, sahabat maupun Rasul kurban secara khusus buat orang yang sudah meninggal. Tapi ulama yang keempat memahami nek memang ada khilaf 3 di depan tadi loh. Sehingga nek memang kamu milih yang tepat nggih silakan. Nah, kula tambahi nek jenengan ajeng kurban buat orang yang sudah meninggal, pastikan jenengan nggih kurban juga buat jenengan yang tesih gesang. Karena utamanya orang yang hidup menyaksikan sembelihan itu disembelih, nama jenengan disebut mengaten. Niki nek ditutuke 2 wajane, tapi mboten ana apa. Niki enten yang mau ngejak rame napa mboten? Monggo lho. Biasanya gayeng lho nek ngeten iki. Napa sami masak-masak, Masya Allah. Siap. Ini dibagikan buat tetangga, oke. Ini dibagikan buat sahibul kurban, oke. Masak-masak, niki mau jikok keng mriki. Pun keng mriki aman, full. Jenengan meh masak 50 kilo, nek emang enten sumangga. Dan itu ndak apa-apa. Kenapa ndak apa-apa? Tadi di depan saya bilang, fikih akikoh bisa dipakai untuk kurban, fikih kurban bisa dipakai untuk akikoh. Nah, nek akikoh jenenge ngedemke mentah napa mateng? Mateng.
Kenapa kok ora mentah? Nek mentah mung sak jimbit ngoten to. Mergo apa meneh nek anak wedok gitu. Maka akhirnya jenengan masak, goleke kotak, tambahi sego, kayak gudang sing gede sampai iwake ra ketok. Apa meneh sing lebokke ra teliti, judule akeh kok iwake ra enek. Enek endok. Maka nek jenengan ajeng ngedumke mentah kurban boleh, mateng boleh. Pramila niki yang didumke tanggane mentah, niki mentah kok enek sing dimasak, ndak apa-apa. Ngoten. Ning ngambile king mriki. Ampun king mriki, ampun king mriki. Pak Sohibul Kurban, sampelmu kene dimasak ya nesu mengke iki. Wong iki mek tak ijolke Pak Alek kok malah dijaluk. Ngoten nggih, wonten malih. Enten, Masya Allah, Alhamdulillah. Nggih, monggo. Waktu itu enggak boleh motong kuku maupun rambut, itu mulai tanggal berapa kebebasannya? Tanggal 1 Dzulhijjah. Tinggal jenengan derek Muhammadiyah atau derek pemerintah ngoten mawon. Enggak usah bingung juga, pun santai mawon. Nah, jadi nek jenengan derek pemerintah nggih ngikuti pemerintah. Mengke ru'yah pemerintahnya kapan diumumkan tanggal 1 Dzulhijjah kapan dengan derek niku. Nek Muhammadiyah kan pun sudah ada tanggalnya jenengan mulai dari situ. Sampai kapan? Sampai kurban jenengan disembelih. Kok musol kurbane kayak bianget mboten dibelih pas tanggal 10, kebelih tanggal 13 nggih berarti tanggal 13 niku. Ngoten nggih. Monggo, Bapak. Untuk pembagian ketika yang satu itu milik 500 seandainya, yang satu itu Sohibul, yang satu itu kan netral. Sebelum nimbang kita itu kebanyakan kebiasaan ambil daging dimasak dulu. Bagaimana Pak? Lah nggih pramila, ideale niku kan daging-daging itu ditimbang riyin ngoten lho. Nah, ditimbang tapi nyicil dulu. Nggih sebenarnya itu ndak apa-apa dengan catatan mungkin nggak ada yang kelong di sini dan di sini ngoten lho. Nah nek kelong niku wau rame karo tanggane nek sebelah sini, nek semeniki rame kalih Sohibul Kurban. Sohibul biasanya enggak diambil dari disisihkan. Lah niku karena kan berarti kan sudah tersembelih Sohibul Kurban sudah bisa tersisihkan. Nah daging sisane niku lho, niki ditimbang lihat. Niki maksud saya niki bukan terus pun dipeceli rapi ten kresek kecil-kecil mboten. Jadi memang masih perongalan gede-gede. Jadi ditimbang iki go sakmene piro 500, isine piro sekilo, 500 ping sekilo berarti 500 kilo. Berarti ditimbang dulu 500 kilo disingkirkan. Nah, terus perokalan. Nah, jadi mungkin sambil ada yang masak, ada yang nyeceli, ada yang kreseki, ada yang nimbang, ada yang muni-muni. Termasuk sabilillah sini ya. Sabilillah. Bekerja. Pertanyaan bagus. Ngoten lho, Pak. Enten pertanyaan saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerja. Ketika kita ngomongkan pekerja, maka di situ berarti jagal. Jagal enggak boleh diberi upah dari apapun yang ada dari binatang. Enggak boleh. Kepalanya enggak boleh, kulitnya enggak boleh, kakinya enggak boleh, buntutnya enggak boleh. Dari mana dia diupah? Dari sisa iuran. Jadi misal iurannya 3,5 dikali 7 ketemunya 24,5. Kok dapat sapi 24 berarti enten celengan 100. Kemudian peserta kurbannya misal Baitul Amin isinya 10. Nah 10 kali 500 misal niki roto regone 24 semua, turah 500 juga roto ben gampang ning kepenge. 500 ping 10 5 yuto. Nah diambillah dari situ untuk jagal 5 fee-nya itu dari 5 juta itu. Diambil dari. Jadi tidak boleh dari sini. Tapi Pak, niki wau kan dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Nah jagal boleh dihadiahi. Bedanya upah kali hadiah niku napa? Upah niku diperjanjikan. Gal jagal, kowe nek mbelehne nggon aku, engko tak edit 500 tak tambahin ndas sapi siji. Bahasa niku sudah bahasa upah. Ndak boleh. Duitnya boleh, ndas sapinya enggak boleh. Tapi kalau gal jagal mbelehne nggon aku, engko tak opahi 500, mangkat, rampung, cecet jenengan lihat di sini enten ndas sapi, ndak ganggu sini, ndak ganggu sini. Gal nenek meh mulih nyondah sapi gonen mulih. Nah, ndak apa-apa itu. Jadi bedanya adalah diperjanjikan dan tidak. Mekaten. Pramila panitia niku statusnya wakil dari Sohibul Kurban niku mirip kaya jagal. Jadi sebenarnya dia nggih boleh kalau mau dibayar, ngoten. Dari mana slotnya? Dari operasional tadi yang sisa. Jadi operasional itu digunakan dulu untuk operasional, tuku kresek segala macam. Begitu udah rampung turah, wis sepakat turai dienggo panitia. Monggo enggak apa-apa. Paling kok Sohibul Kurbane batin itu. Tahun ngarep aku pindah masjid itu.
Nah terus ngeten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita itu nggih kurban cuma satu, misal kula nitip setunggal maka pahalane nggih namung setunggal niku. Nah, tapi ketika panjenengan derek yang guyung melu meceli melu goceki lan sak piturute, nah semua kurban di situ sejumlah kurban itu jenengan dapat pahalanya. Kok ngarep-arep niku wau kresek wau, nitili dhewe nganggo kresek ya wis ra sida entuk pahala sakmono kae entuk emang ning jero kresek. Pemene kreseke suwek gegrok ning dalan tambah ketok apa-apa gitu. Makanya pembagian yang paling halal nek emang jenengan sahibul kurban jenengan tenggo sebagai sahibul kurban karena jenengan warga mriki misal dengan tenggo ubengane takmir dari pembagian buat tetangga, nek memang misal kirang monggo mang nyuwun dari sini, nek memang enten insyaallah diparingi mekaten. Itu tadi gini, yang termasuk mungkin yang ikut menangani kerja bakti itu biasanya dibagi sadasek. Lah nggih, tapi jangan diperjanjikan di awal Pak Din. Memperjanjikan di awal itu akhirnya statusnya ngupah. Kula kasih ilustrasi melih. Kula ndedet sak yuta, ajeng diutang Pak Narto. Mas jenenge ndedet sak yuta, nggo nggih sak yuta. Mengke balekke tambah 100. Tambah 100 niku namine riba, dosa gede. Tapi kok misal Pak Narto pinjem duit saya 1 juta, kula nggih pun sanjang ampun ditambahi karena itu riba, Pak Narto nggih paham. Delalah duwite niku kalih Pak Narto dinggo ubengan, ning mboten ubengan camjikiang nggih. Pokoke ubengan dodol napa, akhire untung gede nganti 1 miliar. Wah, terus balekke ten kula 1 yuta tambah 500.000. 500.000 tambahan yang tidak saya minta, tidak saya persyaratkan di awal itu halalan thayyibah. Jadi sekedek, tapi kalau salah dalam akad itu tidak boleh. Banyak kalau benar dalam akad halalan thayyibah. Pramila nggih ketika jenengan para panitia niki nggih penggalih kula mawon pemahaman kula nggih, ketika jenengan mau memberikan buat yang rewang jangan diperjanjikan. Disepakati aja sesama panitia, engko sing rewang ditambahi sak kresek. Diambil dari mana? Dari sini. Yang tengah. Tapi nggak usah diperjanjikan. Misal ibu-ibu dikandani, "Bu-ibu mungkin ditambahi 2 kresek." Ternyata termiliki kirang jenengan paringi sak kresek niku ditagih. Ngomongnya loro kok dikek siji. Nah nek pun ngoten niku dadine opah. Ngoten nggih. Ini masalahnya panitia sebelumnya mulai kerja itu dikasih kartu itu misalnya Lah nggih pramila. Artinya kalaupun dikasih dalam bentuk daging kan nanti tetap diverifikasi cukup enggak di sini ngoten lho Pak. Gitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena toh juga sudah megang kuponnya itu loh. Nah, yang pertanyaannya sekarang nek misal itu sudah dipegang lalu yang terjadi orangnya enggak datang ngewangi gitu loh. Berarti kan dia mencairkan sesuatu yang tidak dia lakukan kan niku nggih klentumleh gitu jane gitu. Untuk sepertiga itu tuh harus persis sepertiga. Mboten niki cuman teknis, bukan angkanya sepertiga mboten. Artinya kan nek ditimbang di sini sama di sini saya yakin ya abot di sini. Data sahibul kurban niki biasanya sithik gitu loh, ngoten. Ini cuman bagiannya, mboten timbangane mboten. Ngoten nggih, nek timbangannya mengikuti kebutuhan di sini, mengikuti kesepakatan di sini. Ngoten nggih. Tapi nek misalnya jenengan kersa pokoke kudu didom telu, ditimbang per telu, nek apa silakan. Wong fleksibel kok. Yang penting disepakati semua guyub rukun, happy, seneng, guyu-guyu mesem ngoten. Ngoten malih. Wah, Din, yang mriko ke pojok, Din. Sebaiknya penanganan kulit itu gimana? Oke. Kulit berarti termasuk bagian dari binatangnya. Sehingga tidak boleh dijual. Nah, lalu gimana? Berarti termasuk yang di tengah sini, kulit, kepala, kaki dan seterusnya. Berarti masuk dalam kategori yang bisa dihadiahkan. Kepada siapa? Boleh kepada beliau, ditambahkan di sini boleh. Boleh kepada beliau nek njaluk nggih boleh. Atau misal biasanya nek ten masjid enten guru TPA. Kula zaman SMA niku ngajar TPA gajine 50.000. Terus tahun 2020-an niku kula kepanggih lare ngajar TPA ten masjid yang sama gajine niku 150, berarti mundak 100 Pak. Ya ketoke mundak 300% tapi kan eketan ngoten lho. Nah niku bisa nih guru TPA dijejer, nggo kulit nggih jenengan. Nah kok nggo apa nggih didol bakul dikeke enggak apa-apa. Jadi orang yang sudah menerima kudu dijual enggak apa-apa gitu kan. Nggih, jadi boleh dikasihkan. Jadi tidak untuk dijual niki kulit, kepala, kaki dan seterusnya. Nggih, Rin. Pripun? Paham mboten? Oke, sebelah Rin, urut Pak, sebelah Rin nggih. Itu dari 7 orang itu kan urunannya sama. Oke. Tengah ya. Ya. Setelah itu kan ada 10 sapi misalkan. Ya. Nah,
pembelian kan tidak bisa sama. Oke. Misalkan ada yang 20, ada yang 24, ada yang 25, itu kan gimana? Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang penting kesepakatan. Jadi turahane misalnya kesepakatannya pokoknya ini panitia akan mengusahakan beli maksimal dan sesuai iurane. Turahane mungkin dilumpukke jadi operasional, maka itu kesepakatan. Ngoten nggih? Tidak apa-apa. Jadi turahane itu buat operasional. Nah, Misalnya kan si pengkorban itu kan kadang-kadang ada yang kok saya dapatnya sapinya kecil, saya sapinya gede kan gitu. nek penggalih kula ngeten, umpami kelumpuke arta niku 24,5 niku nggih kedahe niku dipadoske niku minimal niku 23,5. Nek tuke 20 niku nggih mlesete kokehan. Nek mlesete kokehan ngoten nggih ngeten mawon dijikuk 500 terus 20 to 24,5. Lah dijikuk 500 sing 4 juta dibalekke wong 7 niku mau. Soalnya saya sudah pernah waktu jadi panitia itu kan ada cuma. Lah nggih nek mlesete kadoan ngoten mesti rame. Jadi diambil 500 sebagai operasional, nah 4 jutane niku dibalikke ke orang 7 niku. Niku sematen ugi misal ngeten, iurane 24,5, delala barangnya entene 26, berarti kan kurang ji setengah. Niku ampun dijikoke dari kelompok yang surplus, niku dikembalikan ke 7 orang. 7 orang diceluk, iki kurangi 1,5, enek barang iki apik 26. Insyaallah iki masuk ngene. Nah, kurang 1,5. Piye sapa sing gelem nambah? Kok enten 1 atau 2 mau nambah? Ya monggo, itu enggak apa-apa. Tapi jangan diambilkan dari yang turah tadi loh, kelompok lain enggak boleh itu. Berarti kan itu seolah-olah ketambahan orang ke-8. Mau ten mriki enten? Mboten. Oh jenengan. Sampun. Saya yang mau tanyakan di luar korban, jadi Pak ini dulu. Oh nggih, monggo. Terima kasih, Dad. Iya. Ini ada penjelasan tentang ayat, Dad. Nggih. Ya tidak sama teman-teman dengan tapi tentang korban. Nggih. Misalnya ada di surat Al-Had surat 22 ayatnya 37. Yanallahu lukumuha. Tidak akan sampai kepada Allah daging Ya. hewan Nggih. dan darah hewan. Nggih. Nah, tapi yang datang dari Allah itu adalah takwa Anda. Ya. Nah, ini yang saya tanyakan yang adalika sakaroha lakum. Kan tapi Allah di sana demikian dia menundukkannya. Perhatian menundukkannya ini bagaimana? Menundukkan hewannya. Jadi hewan itu kan aslinya kan hewan liar dan hutan. Kemudian bisa ditundukkan, dipelihara oleh kita, beranak pinak sama kita jadi jinak. Nah disitulah Allah minta kita bersyukur. Nah iso mbok jinake, iso mbok kupeni, iso mbok beleh, mbok dahar. Nah disitulah Allah minta bersyukur dengan berkurban. Ngoten. Ramilo Pak Alex bisa jualan bakso sepanjang tahun gitu karena sapinya sapi Cina. Nek sapine kaya ten Spanyol lah selentak sik dhewe. Mekaten? Nggih. Satu lagi. Nggih niku Bapak niku yang kacamatanan niku. Nah, monggo. Untuk masalah kulit tadi kan Iya. pernah menjumpai di satu masjid itu untuk penjualan itu ada semacam akad. Iya. Akad antara sahibul korban yang diwakili seseorang Ya. kepada panitia. Panitia. Nah, itu gimana? Jadi yang menjual itu statusnya panitia karena sudah diserahkan itu. Nggih. Panitia adalah wakil sahibul kurban. Berarti panitia secara tidak langsung adalah sahibul kurban, mewakili sahibul kurban. Sahibul kurban tidak boleh menjual apapun dari kurban, bagian kurbannya. Sehingga panitia tidak boleh. Niku ada lagi yang lebih parah lagi di satu masjid niku kulit kepala dikumpulke dijual di pek panitia. Niku tambah nggak boleh melih. Ngoten. Nah, itu tidak boleh. Makanya nggih kulit niku posisi ten mriki. Ini untuk dihadiahkan dan disedekahkan kepada siapa? Tadi orang yang mampu ataupun orang yang tidak mampu, tapi bukan sahibul kurban. Nek di kayak nggih amun untuk dijual ngoten nggih maksud saya. Jadi misalnya ini didumke kayak tadi yang dibilang Pak Dul tadi untuk yang rewan ya boleh. Didumke untuk guru TPA boleh. Atau misal kita ke RT, TRT, ini wargamu sing miskin atau super miskin sing dia, itu terus dikumpulkan, kemudian dibagi, nggih boleh gitu. Tapi tidak dijual gitu. Kalau diserahkan ke dinas sosial, Boleh nggak apa-apa. Neng dinasnya apa kerso ngedol ini? Nggak apa-apa. Neng kan kalau bisa ngeten nih Pak. Kalau bisa diselesaikan di kampung kita untuk kepentingan warga sekitar kita. kan ini kayak di Muhtadin misalkan. Iya. Di Muhtadin itu kan ada seksi sosial. Iya. Sosial itu diantaranya termasuk ambulan, termasuk Oh, ngoten. Nggih. dari unit itu langsung diserahkan ke itu. Nggak apa-apa kalau itu. Jenengan bahasane dinas sosial keluasane instansi pemerintah ngono lho. Sopo sing arep ngurusi numpuk malah mambu. Monggo. Terkait
dengan pembelian dan bagaimana kalau kita membelinya itu DP dulu. DP dulu. Nggih. Niku enten anu, nggih, kula dereng dangu, kula ngisi ten Istiqlal kok cegat kalih panitia takmir niku. Tat DP. DP kuwi kan tuku ning rong lunas. Berarti kan jek ngutang, nggih. Terus sapine apa kewane dititipke, nggih. Titip berarti yo ngutang meneh. Berarti kuwi jual beli utang. Akhirnya kan kula pengawasan Pundi-pundi niku hari ini saya ganti temanya semua dengan kurban untuk mengangkat masalah-masalah itu loh. Nah, niku masalahnya sinten niku. Nah, karena ada ustaz yang ngisi pengajian niku bahkan di videonya terus di-share akar-akar mungkin jenengan dihangsal yakne. Nah, akhirnya kalau jelasnya Bapak, bedanya jual beli utang dengan utang. Jual beli utang dengan utang ngeten. Kula gadah utang. Invoice, outstanding invoice yang belum bisa cair ke pemerintah. Yang niku tertemponya misal 2 bulan. Nah, ning kula selak butuh duit. Kula sanjang tanpa Alek. Nah, sing ketok diditukeh Pak Alek to. Alek, iki invoice kula 1 miliar pemerintah Kota Surakarta. Tulung mang tuku. Nah, nek Pak Alek yang tuku niku biasane kula ngekeki rego luwih murah apa luwih larang? Murah, nek larang megah Pak Alek. Piro, Mas? Nggih 50 lah. Untung 50 to. Oke, ya, dibayar. Nah, jual beli piutang utang seperti itu haram. Nah, kenapa? Karena utang didol ngangge utang. Kemudian nilainya beda. Nah, dalam jual beli DP binatang kurban niku mboten jual beli utang. Jenengan wis bayar, mung dereng dirampungi. Benten pun bayar satu. Yang kedua, ada barangnya. Nek utang piutang tadi kan utang dijual ke utang. Itu ndak boleh. Tapi kalau dalam konteks DP binatang ada barangnya, napa nggih kewane niku gitu kan. Nah, terus gandeng sudah di DP, terus belum dibawa ke masjid karena masjidnya ndak punya tempat. Mengko nek dipaksa ning masjid melu salat mlebu gitu. Maka dititipke riyin, maka akadnya wakalah, tinggal bakule. Nek bakule misal nek jenengan titipke ya engko nek tambahi, ya niku berarti jenengan kedah nambahi. Tapi nek jenengan deal ya iki rego semene nganti tekan gone pas donge, ya niku nggih pun deal. Termasuk yang harus didilkan. Niki banyak panitia sing rada luput. Nah, niku mboten diakadke teko ngarep masjid sehat utuh ora cuwil. Nah, akhirnya sebagian orang mboten mengakadkan ngoten niku, diterke sapi mencolot king motor sikile ceklek, akhirnya tetap dibeleh. Padahal wau pincang yang nyata pincangnya ndak boleh. Nah, pramila panjenengan ingkang dados panitia mang sanjang ten bakule. Akadku ro kowe tak bayar 2 yuta, kurangane tak anteni ning masjid utuh ora cuwil. Ah, ngoten. Dadi nek mencolot ceklek ya diurus dheke gitu, ngoten. Wonten malih cekap. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Mesti nggih. Oh nggih, jenengan terakhir nggih. Di luar korban. Nggih. Bukan korban sapi tapi korban perasaan nggih. Pripun? Kita disuruh memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Terutama Jumat memperbanyak diharapkan supaya nanti di akhirat dapat manfaatnya. Yang menjadi pertanyaan. Pakai sayyidina atau enggak? Maksudnya ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang betul yang mana? Niki siap. Niki wau kula jelaske tentang Baitur Rahman. Nah, kula wangsuli tentang iki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, leres nggih bahwasanya Nabi itu nggih mensunahkan kita untuk mengucapkan sholawat, dan sholawat yang diajarkan Nabi niku Allahumma sholli ala Muhammad niku ajarannya. Nah, kok kemudian jenengan mau nambahi sayyidina mboten napa-napa. Tapi enten tapine. Kalau di dalam sholat Nabi mengatakan shollu kama raaitumuni usolli, sholato melu aku. Podo koyo aku, nek podo koyo aku, ya dalam sholat tidak ada sayyidinanya, maka tidak usah ditambahi sayyidina. Nah, sayyidina itu jenengan bisa aplikasikan di luar sholat. Misal jenengan kali leye-leye gitu kan, merenungi masa lalu, ampun ding, membayangkan masa depan gitu kan. Dan jenengan kali sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niku mboten napa-napa. Bahkan Nabi mengatakan sholat hukum, sholat kalian, sholawat kalian, dimanapun kalian nyampe kepadaku. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya ngapunten nggih, sholawat niku mboten kedah ditambahi sholawatan. Nah, mungkin nek sholawatan kan kedah nyewon iki nyewon niku, niku mboten kedah ngoten. Panjenengan piyambakan zikir dalam artian
yang dibaca mboten zikir Allah apa dan seterusnya, tapi yang dibaca adalah sholawat niku mboten napa. Mboten kedah sholawatan. Bahkan sholawatan niku sok-sok lirike niku luput. Contoh, kula contohke. Tadi yang saya contohkan, madad ya Husain, madad ya ngoten niku. Nah niku artinya ya Husain saya minta tolong. Ngoten niku leres napa klentu? Klentu minta tolong sama Allah. Makanya dalam sholawatan niku jenengan nek hati-hati lirike niku sok-sok lupute kathah. Mungkin enten melih kula yo ora apal sih. Niku ya Habibi ini ndi enten Habibi. Nah, niku ternyata enten mriku niku lagune cah enom kalih cah enom sing nyanyi lho klambi gondel.